Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, masih daripada kitab 1 Timotius. Jemaat Tuhan, setiap benda yang dibuat dan diciptakan, sesungguhnya bukan asal dibuat. Mereka dibuat, hal itu dibuat, barang itu dibuat, diciptakan untuk sebuah tujuan tertentu. Dan jika barang itu dilakukan, dipakai sesuai dengan tujuannya, maka akan menjadi baik adanya. Saya ambil contoh, sepatu diciptakan untuk melindungi kaki kita, supaya kita bisa berjalan lebih jauh, supaya kita bisa dilindungi kaki kita dari mungkin batu, supaya tidak terluka, kaki kita bisa menjadi aman. Namun jika benda-benda yang sudah saya sebutkan tadi disalahgunakan, maka hal itu tidak menjadi baik. Ada lelucu kalau saya memakai sepatu ini bukan di kaki, melainkan di tangan saya. Setiap hal yang diciptakan itu memiliki tujuan tertentu dan harus diberlakukan sebagaimana semestinya supaya tetap baik adanya. Demikian juga dengan hukum Taurat. Hukum Taurat diciptakan dengan sebuah tujuan tertentu, namun juga pernah disalahgunakan, disalahartikan, disalah pakai oleh para pengajar sesat yang terjadi di tengah jemaat di Efesus. Paulus pernah mengatakan dan memberitahukannya kepada kita seperti apa yang ditulis dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat 7-9 seperti ini. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, dan seterusnya. Ayat tadi dengan sederhana memberitahu kepada kita bahwa pengajar-pengajar sesat menyalahgunakan hukum Taurat di tengah jemaat di Efesus. Mereka mengajar dengan salah, mereka memaknainya dengan salah. Kemudian Rasul Paulus meminta kepada Timotius untuk meluruskan kepada jemaat di sana bahwa hukum Taurat tidak dipakai untuk menghakimi orang lain. Hukum Taurat diberikan bukan supaya orang bisa diselamatkan. Bukan dengan menuruti semua hukum Taurat maka orang menjadi benar di hadapan Allah. Bukan dengan lulus semua hukum yang diberikan Tuhan itu, maka secara otomatis mereka menerima keselamatan ilahi. Bukan seperti itu. Karena tadi Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat bukan untuk orang benar. Jadi tujuannya bukan untuk menyelamatkan orang, tujuannya bukan untuk menghakimi orang. Dan sesungguhnya tujuan daripada hukum Taurat itu diberikan kepada mereka yang berdosa, sehingga mereka bisa menjadi sadar bahwa mereka membutuhkan juru selamat yang bisa membenarkan kehidupan mereka. Tujuan daripada hukum Taurat itu adalah supaya kita menjadi sadar yang berdosa ini. Ada kebutuhan di mana kita perlu dibenarkan melalui Kristus saja. Hari ini kita belajar bahwa hukum Taurat tidak bisa membenarkan seseorang. Seseorang hanya bisa dibenarkan melalui Kristus Yesus saja. Seseorang bisa mengalami keselamatan ketika mereka menerima Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka. Maka benarlah apa kata Yesus, bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Hal tersebut dikatakan di Matius pasal 5 ayat 17-15. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum, Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jemaat Tuhan, hari ini mari kita mengucap syukur
bahwa kita telah dibenarkan oleh Kristus. Kita dibenarkan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Dengan begitu, biarlah hukum Taurat itu menjadi sebuah pedoman bagi kita supaya kita bisa hidup lebih baik. Bukan untuk menerima keselamatan, tetapi pedoman untuk kita bisa hidup lebih baik setelah kita diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Ucap syukur buat kematian dan kebangkitan-Mu di atas kayu salib. Sehingga kami semua, mari kita berdoa. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami belajar daripada firman-Mu, bahwa kami telah dibenarkan melalui Engkau saja. Kami diselamatkan melalui Engkau, bukan melalui taat terhadap hukum Taurat Tuhan, melainkan melalui hubungan dengan Engkau sendiri secara pribadi. Terima kasih buat kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, sehingga kami bisa diselamatkan dan dibenarkan. Pakai kami terus Tuhan untuk bisa menjadi berkat buat sekitar kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, engkau tidak dibenarkan melalui hukum Taurat, tetapi engkau dibenarkan melalui kematian dan pengorbanan Kristus saja di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.